Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihuda wattaba atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang itu dia dimatiin. Tapi para akhwat dan ummahat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Rabbuna Jalla wa Ala dalam majelis ilmu yang berbarokah di rumah ini, yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan rumah ya Pak ya di sekeluarga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para akhwat dan ummahat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kajian kita pada pembahasan indahnya akhlak dan adab dalam Islam dari buku Fusul fil Adab wa Makarimil Akhlak karya Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullahu ta'ala, di mana kita telah sampai pada halaman yang ke-20 ya. Halaman yang ke-20 yaitu pembahasan tentang adab tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Ibnu Aqil, "Waman aradan nauma yughliqu babahu wa yukisiqahu wa yughatti ina'ahu wa yudfi'u sirajahu kadzalika ruya fis sunan anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang ingin tidur, maka hendaknya dia menutup pintu rumahnya, kendi, ceret, bejana, dan mematikan api. Ya, ini maksudnya zaman dulu. Zaman dulu lampunya itu masih pakai api ya, bukan lampu listrik seperti zaman sekarang. Demikianlah yang diriwayatkan dari Nabi SAW yang terdapat dalam kitab-kitab sunan. Jadi pembahasan kita tentang yaitu adab tidur. Dan tidur ini Masya Allah ya, salah satu tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Salah satu keajaiban ya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan umat manusia tidur. Karena di dalam tidur terdapat beberapa faedah. Faedah yang pertama, tidur itu menunjukkan bahwa manusia itu lemah. Lemah, makanya butuh tidur. Beda sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah zat yang maha kuat, nggak butuh tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dalam ayat kursi Allah SWT mengatakan Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Karena Allah maha kuat. Begitu juga disebutkan di dalam hadis, Inna Allaha la yanam wa la yanbaghi an yanam. Allah itu tidak tidur dan haram bagi Allah SWT untuk tidur. Tapi manusia butuh tidur. Nggak tidur malah oleng ya. Ya, coba kita seharian nggak tidur aja udah lemes semuanya. Itulah manusia. Ya, ini menunjukkan manusia itu apa? Lemah. Adapun yang kuat hanya
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua di antara faedah tidur, untuk istirahatnya badan. Waja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian sebagai istirahat. Ya, terutama tidur malam ya. Itu waktu untuk istirahat. Ya, siangnya kerja, beraktivitas, butuh tidur. Kita habis bepergian, capek, enaknya ketemu kasur, ya kan? Bahkan mungkin masih di mobil udah bayangin, waduh, ya enak nih nyampe rumah langsung kasur, ya. Jadi ini salah satu manfaat dari tidur, yaitu untuk istirahatnya badan kita dari letih, capek, ya. Bahkan juga istirahatnya badan dari sakit. Makanya orang kalau sakit, ya pusing, stres, nggak punya duit, nah enak tidur tuh. Baik, yang ketiga di antara manfaat tidur juga adalah untuk kesehatan. Sehat. Makanya para ahli kedokteran sekalipun, ahli kesehatan menyarankan agar kita itu tidur. Justru kalau nggak tidur repot ya. Sebagian orang, Masya Allah ya, ada yang sampai butuh obat tidur. Kita nggak pakai obat, langsung ngorok, alhamdulillah. Ya, itu syukur, nikmat dari Allah SWT, dan itu lebih sehat. Makanya orang yang kerjanya malam, lembur, ya itu malah nggak bagus secara kesehatan ya. Malah banyak menimbulkan apa? Ya, penyakit-penyakit. Ya, dan bukti juga kalau tidur malam itu sangat menyehatkan, itu untuk pencernaan dan semua organ tubuh bekerja ya. Buktinya apa? Kalau bangun tidur biasanya langsung ya, mengeluarkan racun-racun dan kotoran-kotoran yang ada pada tubuh. Ya. Jadi ini 3 manfaat penting dari apa? Tidur. Makanya tidur itu nikmat dari Allah SWT, asalkan pada waktunya dan pada tempatnya ya. Jangan pas taklim tidur. Oh, ini nikmat dari Allah SWT. Ya. Ini bukan pada tempatnya, bukan pada waktunya. Bahkan kata Imam Ibnul Qayyim, an-nu'asu fi majalisil ilmi minasyaitan. Ngantuk dalam majelis ilmu itu dari setan. Ya, ngantuk dari majelis ilmu itu dari setan. Itu baru ngantuk tuh, belum tidur. Ya, apalagi kalau tidur, apalagi sampai ngorok, ya, pas taklim, ya itu bukan tempatnya. Tapi kalau kita tidur pada waktunya, pada tempatnya, ya, apalagi pas kondisi takut, panik, capek, lelah, maka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri. Baik, beliau di sini mengatakan, bagi siapa yang ingin tidur, terutama tidur malam ya, maka hendaknya mengunci pintu rumahnya, kemudian menutup bejana-bejana, ya, mungkin ibu-ibu terutama kalau masak, ya pancinya, wajannya masih ada makanannya, ditutupin, ya, ditutup. Kemudian juga, ya, dimatikan apa? Apinya, mungkin kompornya jangan lupa dimatikan. Atau kalau dulu ya, kalau dulu zaman dulu itu kan lampunya pakai api, sehingga Rasulullah SAW menganjurkan untuk dimatikan apinya. Takutnya nanti misalkan jatuh sehingga malah menimbulkan apa? Kebakaran. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, fa'ahlikul abwab, tutuplah pintu-pintu rumah ketika mau tidur.
Wadhkurusmallah, ya, jangan lupa berzikir kepada Allah SWT sebelum tidur. Fa inna syaitana la taftahu baban mughlaqa. Setan itu tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Wa auku kirobakum, tutuplah bejana-bejana kalian. Ya, wa khammiru aniyatakum, dan tutuplah ya, apa namanya? Ya, bejana juga. Bejana kalian, wa atfi'u, ya, masabihahu, dan juga yaitu matikan lampu-lampu kalian. Baik. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita anjuran tadi. Satu, yaitu menutup apa? Pintu rumah. Apa faedahnya? Kita dianjurkan menutup pintu rumah, jelas untuk menjaga dari ya hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu menjaga nyawa, menjaga harta. Kalau dibuka nanti pencuri, maling bisa masuk, pembunuh bisa masuk, perampok bisa masuk. Ya, karena di dalam agama Islam kita dianjurkan untuk ikhtiar, mengambil sebab. Ya, dan salah satu yang sangat dijaga di dalam agama Islam itu adalah ya, menjaga nyawa dan menjaga harta. Dulu pernah kita sampaikan ada 5 hal yang sangat dijaga di dalam agama Islam. Sering kita sampaikan ya. Ya. Islam itu sangat menjaga 5 hal. 1, menjaga apa? Agama. 2, menjaga nyawa. 3, menjaga harta. Ya. 4, menjaga akal. 5, menjaga nasab. Nah, ketika Nabi menganjurkan kepada kita untuk menutup pintu rumah ketika tidur, itu dalam rangka untuk menjaga apa? Harta, ya, menjaga nyawa juga, ya, supaya apa namanya, sebagai bentuk ikhtiar, ya, menghindari tadi perampok masuk, ya, maling masuk, pembunuh masuk, dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Kemudian anjuran yang kedua tadi menutup apa tadi, bejana atau juga ya mungkin panci, kemudian juga kendi, ceret, disuruh ditutup. Hikmahnya apa? Kata para ulama, hikmahnya 1, untuk menghindari turunnya wabah, penyakit, ya. Karena kita tidak tahu, bisa jadi turun penyakit, bisa jadi juga ada apa? Hewan, ya mungkin tikus, namanya pas tidur, tikus biasanya keliaran, ya, atau binatang-binatang yang lain masuk ke ya tempat yang terbuka tadi, dan itu akhirnya menimbulkan apa? Penyakit. Ya, menimbulkan penyakit. Demikian juga untuk diantara hikmahnya juga untuk menghindari setan. Karena tadi dikatakan oleh Nabi SAW, setan itu tidak bisa membuka sesuatu yang tertutup. Pintu yang tertutup nggak bisa dia buka. Demikian juga misalkan panci yang tertutup nggak bisa dibuka sama dia. Tapi kalau terbuka, nah ini rawan, ya, nanti dipermainkan oleh setan, ya, digulingkan dan sebagainya. Taib. Kemudian di antara yang dianjurkan juga tadi yaitu menutup, mematikan lampu. Yang dimaksud lampu di sini yaitu lampu zaman dulu, tempo dulu. Yaitu masih pakai apa? Api, ya. Ya, Nabi menganjurkan untuk mematikan karena dikhawatirkan nanti ya menimbulkan kebakaran. Masih ingat zaman dulu, zaman orang tua kita dulu, ya, dimana lampunya masih pakai apa? Ya, obor kadang ya, masih pakai lampu plik itu, ya.
Nah itu rawan ya, kalau nggak dimatikan, khawatirnya mungkin digulingkan sama tikus atau mungkin ketendang kaki, akhirnya malah menimbulkan kebakaran. Makanya Nabi SAW menganjurkan untuk dimatikan. Ya, bagaimana dengan kalau lampu zaman sekarang yang sudah listrik yang tidak menimbulkan kebakaran? Qaidah mengatakan al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar bersama sebabnya. Sebab larangan Nabi adalah menimbulkan apa? Dikhawatirkan menimbulkan kebakaran. Ya, adapun kalau lampu-lampu sekarang ya tidak menimbulkan kebakaran. Jadi tidak mengapa. Kalau sekarang misalkan seandainya tidak dimatikan juga tidak mengapa. Tidak masuk dalam larangan tersebut. Hanya saja mungkin perlu dari sisi yang lain. Kalau dari sisi menimbulkan kebakaran tidak ya. Tapi mungkin dari sisi yang lain. Misalkan apa? Pemborosan. Ya. Ya mending kalau malam hari sebaiknya dikurangi paling tidak. Karena sebagian orang kadang ada yang kalau gelap banget nggak bisa. Kalau lampunya mati semuanya malah nggak bisa tidur. Ada. Ada yang sebagian justru kalau terang nggak bisa tidur. Jadi itu relatif. Yang jelas tidak masuk dalam larangan. Hanya saja kalau bisa dikurangi ya supaya tidak termasuk dalam larangan apa? Pemborosan. Ya, pemborosan. Karena Nabi SAW melarang idha'atal mal. Nabi melarang menyia-nyiakan harta, pemborosan. Jadi itu. Jadi intinya ini adab-adab ketika kita mau apa? Tidur, ya, yang memberikan pelajaran penting kepada kita. Satu, yaitu Islam itu menganjurkan kepada kita untuk ikhtiar, mengambil sebab, ya, mengambil sebab dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, ya, ini memberikan pelajaran penting kepada kita. Islam itu sangat menganjurkan hidup bersih dan sehat. Makanya tadi disuruh nutup, ya, mungkin bejana, ya, ceret dan sebagainya tadi dalam rangka untuk kesehatan dan untuk kebersihan. Tapi berikutnya kata beliau, wa kariha Ahmadu ghuslal yadi lit ta'am wa qad warada fil khabar ghuslul yadi lah wala allahu ma sahha inda Ahmad. Ini masalah yang lain. Ya, setelah selesai masalah tidur, ya, beliau membahas masalah yang lain, yaitu tentang hukum cuci tangan sebelum makan. Ini beralih kepada masalah makan. Ya, Imam Ahmad menyatakan makruh cuci tangan sebelum makan. Sungguh terdapat riwayat yang menyatakan tentang mencuci tangan sebelum makan. Namun nampaknya riwayat tersebut tidak sahih menurut Imam Ahmad. Tapi ini masalah yang lain, yaitu apakah disunnahkan cuci tangan dulu sebelum makan. Masalah ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ya, sebagian ulama berpendapat tidak disyariatkan, tidak disunnahkan untuk cuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Karena tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi SAW tentang anjuran cuci tangan sebelum makan. Ya, dan sebagian ulama mengatakan tidak disyariatkan. Satu, karena tidak ada contohnya dari Nabi, dan yang kedua, ini adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya cuci tangan sebelum makan itu disyariatkan. Ya, mereka berdalil dengan hadis barakatut ta'am al-wudhu'u qablahu wal wudhu'u ba'dahu. Keberkahan makanan adalah membersihkan tangan sebelum makan dan sesudah makan.
Baik, jadi ada berapa pendapat? Ada dua. Pendapat yang pertama mengatakan tidak disyariatkan cuci tangan dulu sebelum makan. Pendapat yang kedua mengatakan disyariatkan, dianjurkan berdasarkan hadis tadi. Baik. Dan pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, wallahu alam, bahwa tidak ada hadis yang sahih dalam masalah anjuran cuci tangan sebelum makan atau larangan. Jadi nggak ada anjurannya, tapi juga nggak ada apa? Larangannya. Hadis yang dibawakan oleh pendapat yang kedua, keberkahan makanan adalah cuci tangan, ini juga hadisnya tidak sahih. Sehingga masalah ini, yaitu cuci tangan sebelum makan, tidak masuk dalam masalah ibadah, tetapi masalah adat. Masalah adat kebiasaan saja, masalah dunia, bukan masalah apa? Ibadah. Dengan demikian, jangan dianggap cuci tangan itu adalah ibadah, ya, ada pahalanya, tapi juga jangan dilarang juga. Ini masalah apa? Masalah adat saja. Masalah adat saja. Masalah dunia. Bagi yang mau cuci tangan, silahkan. Yang tidak cuci tangan juga jangan dilarang. Kecuali kalau mungkin ya kotor sekali tangannya, ya mungkin itu dianjurkan ya untuk cuci tangan karena masalah kesehatan, masalah dikhawatirkan nanti bisa membahayakan. La dharara wala dhirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan yang lain. Adapun kalau kondisi tangan dalam keadaan bersih, ya silakan. Yang mau cuci tangan silakan, yang tidak cuci tangan juga apa? Silakan. Karena ini bukan masalah ibadah, tapi masalah apa? Adat istiadat saja. Bisa difahami ya Bu ya? Jadi apakah disyariatkan atau dianjurkan? Ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tidak disyariatkan cuci tangan sebelum makan. Pendapat yang kedua mengatakan disyariatkan, dianjurkan, disunnahkan. Ya, masing-masing membawakan apa? Dalil, alasan. Tapi ya setelah diteliti oleh para ulama, semua dalil yang dipakai oleh pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua, semuanya tidak ada yang sahih. Dengan demikian, ini bukan masalah ibadah, tapi ini masalah apa? Adat. Bagi yang mau cuci tangan, silahkan. Yang tidak cuci tangan juga apa? Silahkan. Yang penting jangan dianggap ini masalah ibadah. Cuci tangan dulu, itu sunnah, dapat pahala. Nah, itu jangan. Ya. Tapi kalau misalkan ada orang yang bersih tangannya, kemudian dia tidak perlu cuci tangan juga, ya tidak mengapa juga. Jadi nggak ada larangannya, tapi juga nggak ada anjurannya. Kembali kepada masalah adat saja. Ya, kembali kepada adat. Mungkin masuknya nanti tentang kondisi tangan ya. Kalau mungkin kondisi tangan kotor sekali, ya itu dari segi kesehatan, dari segi kebersihan, ya. Karena dikhawatirkan menimbulkan penyakit, itu bisa dari sisi yang lain. Tapi kalau kondisi tangan bersih, ya ini boleh cuci tangan, boleh tidak. Ya, yang jelas tidak ada hadis yang sahih dalam masalah ini. Baik, berikutnya kata beliau, wa yustahabbu tahwilu ghuslil yadi minaz zuhami wa indan naumi asaddu istihbaban faqad waradat tahdhiru minhu li ajlil awam. Disunnahkan segera mencuci tangan dari bau sisa makanan setelah selesai makan, dan ketika hendak tidur lebih disunahkan lagi. Sungguh telah ada peringatan ya dari Nabi SAW ya
dari tidak mencuci tangan setelah makan karena dikhawatirkan akan diganggu hama atau disengat serangga. Kalau tadi cuci tangan sebelum makan. Nah, adapun setelah makan, kata beliau, dianjurkan untuk membersihkan apa? Tangan kita. Ya, ini karena zaman dulu ya makannya langsung ya, nggak pakai apa? Sendok atau garpu pada kayak zaman sekarang ya, pakai tangan. Walaupun orang kalau misalkan makan pakai garpu atau pakai sendok juga tidak apa-apa ya, karena ini masalah dunia, bukan masalah ibadah juga. Jadi makan dengan sendok hukumnya apa? Boleh, karena ini masalah dunia. Kaidah kita perlu difahami, satu kaidah penting dalam masalah ini, bahwa hukum masalah ibadah, hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil yang melarang. Adapun masalah dunia, maka hukum asalnya adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Ya, kalau masalah-masalah ibadah, hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Adapun masalah-masalah dunia, maka hukum asalnya adalah boleh. Mau pakai sendok, mau pakai tangan, hukum asalnya adalah boleh-boleh saja, karena itu masalah dunia. Ya, karena itu masalah dunia. Hanya saja dulu kalau di zaman Nabi, ya, mereka makannya pakai tangan. Nah, sehabis makan biasanya masih ada nempel tuh bau makanan, apalagi kalau yang berminyak gitu ya, daging, ya, biasanya menimbulkan apa? Bau. Maka di sini kata beliau dianjurkan untuk segera cuci tangan. Ya, segera cuci tangan. Lebih-lebih ketika mau tidur. Jangan sampai tidur tangannya belum dicuci, akhirnya malah dikerumuni semut. Ya. Saya jadi ingat ada seorang kawan cerita, adiknya pernah pas tidur masih makan permen, Bu. Permennya belum habis, sudah ketiduran. Akhirnya dikerumuni semut. Ya. Nah, ini benar kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man nama wa fi yadihi ghumrun wa lam yaghsilhu fa asabahu syai'un fala yalumanna illa nafsah." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang tidur dan di tangannya masih ada kotoran, ya, kotoran makanan gitu ya, belum dicuci tangannya, ya, karena dia belum mencucinya, lalu terkena sesuatu, ya, mungkin digigit oleh serangga atau dikerumuni semut dan sebagainya, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan dia marah kecuali kepada dirinya sendiri. Ini sudah diingatkan jauh-jauh hari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau selesai makan dan kita makannya pakai tangan, karena orang dulu, dan sebenarnya kalau pakai tangan itu terutama kalau ini lebih sedep ya pakai tangan tuh, ya. Nah, kalau masih nempel makanannya, masih ada baunya, dianjurkan untuk segera cuci tangan. Jangan, terutama kalau mau tidur, jangan sampai tidur dan di tangannya masih ada bekas makanan yang belum dicuci sehingga tadi disengat oleh serangga atau dikerumuni semut dan sebagainya. Kemudian kata beliau, wa yukrahu liman aradal masajida lis-shalah wal i'tikaf an yata'arrada li aklil khaba'is minal bukuli kal basal wassu wal qurras faqad nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an qurbanil masjid ma'ahu. Dan bagi orang yang hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat, ya, terutama bagi para bapak, karena kalau bapak-bapak itu sangat ditekankan, bahkan
mayoritas ulama mengatakan wajib ya bagi laki-laki untuk sholat berjamaah. Demikian juga ibu-ibu kalau mau sholat ke masjid, walaupun yang lebih baik adalah di rumah ya, tapi kalau seandainya ke masjid juga boleh ya, asalkan aman dari fitnah dan diizinkan oleh suami atau orang tua. Ya, barang siapa yang ingin sholat ke masjid untuk sholat atau iktikaf, maka dimakruhkan makan sesuatu yang mengandung bau yang enggak sedap, seperti bawang merah, bawang putih, ya, dan yang lainnya ya, yang sepadan dengannya atau semisalnya, apa kayak jengkol, mungkin pete, ya, atau yang lebih parah lagi pada zaman kita sekarang seperti rokok. Nah, itu kan baunya nyengat sekali ya. Nabi SAW pernah mengatakan, ya, man akala suman aw basolan falyatazilna aw liyatazil masjidana. Barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, maka hendaknya menjauh dari masjid kami. Dalam riwayat yang lain, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu ibnu Adam. Sesungguhnya malaikat terganggu dari hal-hal yang membuat anak Adam juga terganggu. Jadi kalau anak Adam terganggu dengan bau yang tidak sedap, maka malaikat juga apa? Terganggu juga. Ya. Maka ini anjuran bagi orang yang pergi ke masjid atau juga ke tempat-tempat umum ya, yang bertemu dengan banyak orang seperti majelis taklim, ya, hendaknya bagi kita untuk memperhatikan kondisi badan kita, kondisi mulut kita, jangan sampai menimbulkan ketidaknyamanan bagi yang lain. Kita ambil pelajaran dari hadis Jibril ketika datang kepada Nabi SAW bertanya tentang Islam, iman, ihsan, dan hari kiamat. Gimana kondisinya Jibril? Dia dalam keadaan berbaju yang sangat putih, rambutnya rapi, tidak ada tanda-tanda ya safar. Maksudnya orang safar itu biasanya kecut, ya, keringatan. Ini nggak ada tanda-tanda seperti itu. Lalu dia mendekat kepada Nabi SAW, bertanya kepada Nabi SAW, duduk dengan tenang. Ini pelajaran penting bagi kita. Jibril ingin mengajarkan kepada kita adab dalam majelis ilmu, yaitu apa? Menjaga penampilan. Ya, bau badan, jangan sampai datang ke majelis taklim, ke masjid dalam kondisi ya misalkan belum mandi seminggu, ya misalkan aja ini, ya, atau bau mulut tidak sedap karena tadi habis makan apa, ya, jengkol, pete, ya, atau habis ngerokok misalkan, ya. Apalagi di sini kadang beberapa ibu-ibu juga apa? Merokok juga gitu ya. Tapi mudah-mudahan kalau yang akhwat udah ngaji enggak lah ya. Tapi orang-orang umum ada, bahkan yang jilbaban juga ada yang pakai apa? Ya, rokok, naudzubillah. Ya, nah ini bikin aroma yang tidak apa? Sedap. Ya, bahkan mengganggu. Bukan hanya mengganggu manusia, tapi mengganggu juga malaikat. Oleh karenanya, karena mengganggu malaikat, kata para ulama, nggak boleh ya ke masjid dengan bau yang tidak sedap, walaupun masjidnya sepi. Lagi sendirian misalkan, saya kan nggak ganggu orang, saya sholatnya sendirian kok. Walaupun karena apa? Ganggu malaikat, ya, ganggu malaikat, bukan hanya ganggu manusia.
Ya, oleh karenanya ini penting untuk diperhatikan. Ketika kita mau datang ke masjid atau majelis taklim, ya hendaknya kita dalam kondisi yang bersih. Karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ya ambillah ya perhiasan kalian ketika kalian mau masuk masjid. Maksudnya pakaian yang rapi, bersih, harum, ya begitu. Kita saja kalau misalkan mau acara undangan misalkan, ada acara undangan misalkan walimah, ya kita akan milih-milih bajunya, ya pakai baju yang paling bagus, ya yang bersih. Ya, karena kita akan ketemu banyak orang, ya merasa tidak pantas kalau masih bau badan kita atau ya baju kita nggak pede. Itu kalau ketemu sama sesama manusia, apalagi kita akan bertemu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini penting diperhatikan, termasuk untuk para akhwat ummahat. Ketika kita ya sholat, ya walaupun sholatnya di rumah, ya perhatikan yaitu bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya mau ketemu teman, bestie, pakaiannya harum, pakaiannya bagus, ya, tapi menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan ya keadaan yang asal-asalan, bau, ya acak-acakan, tentu ini tidak pantas, ya tentu tidak pantas. Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk kita agungkan daripada manusia. Baik, berikutnya kita beralih kepada adab menghadiri walimah. Ya, halaman 23 kata beliau, wa tustahabbu al-ijabatu ila walimatil ursi. Dan disunnahkan menghadiri undangan pesta pernikahan. Ya. Jadi kalau ada yang undang kita untuk acara pernikahan, baik pernikahan dia atau pernikahan anaknya, maka dianjurkan bagi kita untuk memenuhi undangan. Bahkan jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan memenuhi undangan walimah nikah itu hukumnya wajib. Karena Nabi SAW mengatakan, idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha. Jika salah seorang di antara kalian diundang untuk walimah ya nikah, falyatiha, maka hendaknya dia mendatanginya. Di sini perintah, dan kaidah dalam usul fikih, hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, wa man lam yujibid da'wata faqad asallaha wa rasulah. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimah nikah, maka berarti dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Nabi SAW sangat menekankan bagi kita untuk memenuhi undangan walimah. Ya, lebih-lebih walimah nikah. Ini sangat ditekankan. Kenapa? Karena dengan kita hadir dalam walimah nikah itu memberikan banyak faedah. Faedah yang pertama, ya, ini adalah memenuhi hak sesama muslim. Kan kata Nabi, hakul muslim alal muslimi sid. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Salah satunya, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Jadi ini hak sesama muslim. Yang kedua, menyenangkan bagi yang mengundang.
Bayangkan ibu-ibu ya, kalau misalkan kita punya acara, ngundang, terus nggak ada yang datang. Sakit nggak tuh hati kita? Ya, sedih nggak? Pasti sedih. Tapi kalau misalkan kita ngundang, ternyata Masya Allah yang kita undang pada datang, itu senang. Dan menyenangkan saudara kita sesama muslim dianjurkan. Bahkan kata Nabi SAW, min afdalil a'mal sururun tudhiluhu fi qalbi ahi. Termasuk amalan yang paling baik, kamu menyenangkan hati saudaramu. Nah, salah satu yang bisa menyenangkan hati saudara kita, kalau ada yang mengundang kita, kita memenuhi apa? Undangannya. Itu menyenangkan, menggembirakan. Dan kita dianjurkan membuat gembira saudara kita. Hindari hal-hal yang membuat dia apa? Sedih, galau, sakit hati, dan lain sebagainya. Taib. Yang ketiga juga, ya, di antara faedah kita memenuhi undangan walimah juga, yaitu apa? Mendoakan sahibul hajah. Kita doakan. Ya, dan itu sangat dibutuhkan. Makanya biasanya kalau ada acara-acara walimah itu kan biasanya apa? Mohon doa restu. Ya, mohon doa restu. Makanya kalau kita datang jangan lupa doakan. Ya. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk doa pernikahan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Siapa yang nikah ini? Ya. Nah, kalau misalkan ada acara nikah seperti itu, jangan lupa dibacakan doa ini. Ya, semoga Allah memberkahimu dalam suka dan duka, dan semoga Allah SWT mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Baik. Jadi intinya dianjurkan bagi kita untuk memenuhi undangan walimah. Lebih-lebih yaitu walimah apa? Nikah. Karena walimah itu bukan hanya nikah saja. Walimah akikoh, undangan akikoh misalkan, ya kan? Bisa juga walimah apalagi, mungkin anaknya khitan, mungkin juga baru pindah rumah, biasanya ada walimah tuh, makan-makan. Karena walimah itu aslinya apa? Kumpul-kumpul untuk makan-makan, untuk sesuatu senang-senang, untuk senang-senang, ya, makan-makan, gembira, ya, ketika mendapatkan nikmat, ya, seperti walimah itu kan nikmat, ya, akikoh punya anak itu nikmat, ya, atau punya rumah itu nikmat, ya. Yang nggak masuk di akal itu makan-makan tapi pas kematian. Nah, itu nggak masuk di akal, ya. Istilahnya apa? Tahlilan, selamatan, dan lain sebagainya. Karena walimah itu makan-makan untuk senang-senang. Masa pas ada yang meninggal kemudian kita bersenang-senang. Makanya dahulu dalam hadis Jarir bin Abdillah Al-Bajali menyebutkan, kami para sahabat memandang bahwasanya kumpul-kumpul setelah kematian dan makan-makan setelah kematian ini termasuk niyahah, meratapi mayit, ya, termasuk meratapi mayit. Kayaknya kok mati, Pak. Ya, jadi intinya walimah itu adalah acara untuk bergembira, ya, kumpul-kumpul, makan-makan ketika mendapatkan apa?
nikmat, ya, seperti walimah nikah, akikah, ya, rumah baru dan lain sebagainya. Baik. Kemudian kata beliau, walaisa alaihi an yastajiba ila walimatil khitan fa innaha muhdatsah. Jika seorang menghadiri ini ada yang hilang ini. Dan tidak ada kewajiban untuk memenuhi undangan walimah khitan karena itu ya tidak ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi maksudnya yang wajib itu atau yang dianjurkan adalah memenuhi undangan walimah nikah. Adapun walimah khitan tidak ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang walimah khitan, kalau walimah nikah sudah jelas ya, ada dalilnya secara khusus. Adapun walimah khitan, ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada 3 pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, ya, walimah khitan itu sunnah. Ya, berdasarkan keumuman dalil. Keumuman dalil di mana namanya walimah itu tidak khusus hanya nikah saja. Untuk sesuatu yang menyenangkan. Ya, untuk sesuatu yang menyenangkan. Untuk semua undangan. Dan ini pendapat mayoritas ulama dari madhab Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah mengatakan bahwasanya dianjurkan atau disunnahkan mengadakan walimah khitan atau memenuhi undangan walimah khitan. Pendapat yang kedua, bahwa walimah khitan itu mubah. Bukan sesuatu yang sunnah, tapi mubah saja. Sehingga ini tidak masuk dalam kategori ibadah, tapi masalah adat saja. Masalah adat. Ini madhab Malikiyah. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya walimah khitan itu makruh. Karena nggak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena nggak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang sepertinya dikuatkan oleh penulis. Ya, penulis menguatkan pendapat yang ketiga ini. Tetapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama, bahwa walimah khitan ya boleh, bahkan disunnahkan. Seandainya seorang mau mengadakan walimah khitan tidak masalah, insya Allah. Ya, karena itu bisa menghibur anak. Ya, bisa menghibur anak. Apalagi anak-anak ya, kalau ada walimah khitan, seneng dia, dapat duit lagi. Ya, semangat khitannya. Nah, jadi tidak mengapa, karena ini termasuk bagian dari walimah. Ya, karena walimah itu tidak khusus hanya untuk nikah saja. Yang penting untuk sesuatu yang menyenangkan. Akikah, ya, khitan, kemudian juga kita baru pindah rumah misalkan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walimah safar habis haji misalkan, kemudian mengadakan walimah bersyukur karena telah memudahkan haji. Tidak mengapa, insyaallah taala. Ya, karena itu sebagai bentuk apa? Gembira. Ya, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh tadi ya, walimah untuk kematian. Nah, itu yang nggak boleh. Karena walimah itu untuk bergembira. Orang kalau kematian itu sesuatu yang musibah, sedih. Kalau makan-makan malah nggak masuk di akal. Ya, nggak masuk di akal. Ya, dan itu bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan akal, dan bertentangan dengan pendapat semua ulama madhab. Semua ulama madhab mengatakan itu nggak boleh. Sepakat. Bahkan yang paling keras itu adalah madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu paling keras menentang acara-acara apa? Kalau di kita itu ya tahlilan, selamatan. Itu yang paling kenceng menentang adalah madhab
Syafi'i. Ya. Nah, yang aneh banyak orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i tetapi melakukannya. Ya, ini jauh dari madhab Syafi'i. Baik. Kemudian kata beliau, wa idza khadara walimatal urs lam yakun alaihil aklu ban in akala wa illa da'a wan sarafa. Jika seorang menghadiri pesta pernikahan, maka menyantap hidangan bukanlah hal yang wajib dia lakukan. Jika dia hendak makan, silakan makan. Jika tidak makan, tidak mengapa juga. Karena yang wajib itu apa? Datangnya. Adapun makannya itu tidak wajib. Ya, itu pilihan. Kalau mau makan silakan, kalau nggak makan juga silahkan. Yang penting apa? Datang. Ya, makanya dalam hadis Nabi mengatakan idza du'iya ahadukum ila ta'am falyujib. Kalau seorang diundang untuk makan, hendaknya dia datang. Fa in sya'a ta'ima wa in sya'a taraka. Setelah dia datang, terserah dia. Kalau mau makan silakan, kalau dia nggak mau makan juga silakan. Ya, mungkin dia nggak mau makan kenapa? Karena lagi puasa misalkan. Ada orang lagi puasa, diundang walimah. Datang apa tidak? Datang. Masalah makan atau tidaknya beda lagi urusan. Kalau dia nggak makan mungkin lebih baik, kalau dia lagi nggak puasa mungkin sebaiknya apa? Ikut makan. Tapi kalau misalkan lagi puasa, dia memilih untuk melanjutkan puasa, boleh apa tidak? Boleh. Ya. Ya, dibungkus saja kali ya. Ya. Ya, kan ini pilihan. Ini pilihan. Atau mungkin dia diet. Lagi diet nih, ya kan? Silakan, itu hak dia. Yang penting pokoknya apa? Datang, ya, mendoakan. Karena itu tujuan utama dari walimah. Adapun kalau makannya, maka itu terserah dia. Nah, ini bantahan kepada pendapat Zahiriyah yang mengatakan bahwa makan ketika walimah itu hukumnya wajib. Ya, ada yang berpendapat demikian ya. Itu pendapat Zahiriyah. Tapi jumhur ulama mengatakan yang wajib itu datangnya. Adapun makannya maka tidak wajib. Ya, jelas ya. Jadi harus dibedakan antara datang menghadiri walimah sama makannya. Yang wajib itu adalah datangnya. Adapun makannya terserah dia. Ya, bisa ikut makan, bisa juga tidak. Karena orang kan beda-beda ya. Tapi mana yang lebih utama? Makan atau tidak? Kan tadi pilihan ya. Ini pada nggak diet nih kayaknya nih. Ya, makan lebih utama. Tapi kalau lagi puasa, yang lebih utama batalin atau melanjutkan? Hah? Iya, iya. Ya iyalah masa puasa Ramadan batal. Baik, puasa sunnah maksudnya. Kalau puasa wajib mah jelas ya. Dibatalin mah tidak? Ya, kalau bolehnya jelas. Tapi mana yang lebih utama? Dibatalkan atau melanjutkan? Oh, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, ini pendapatnya Mama Dede nih kayaknya. Baik. Yang lebih kuat adalah diperinci. Diperinci. Bagaimana perinciannya? Mana yang lebih utama kalau bagi orang yang berpuasa? Mendingan membatalkan atau tidak? Diperinci. Kalau seandainya dia makan itu ya
membuat gembira sahibul hajah, ya, maka yang lebih utama baginya adalah membatalkan. Tapi kalau sekiranya makan atau tidak makan sama aja, nggak pengaruh bagi sahibul hajah, maka yang lebih utama baginya adalah melanjutkan puasa. Karena orang itu beda-beda. Yang diundang itu beda-beda. Kalau seandainya misalkan nih, ini orang pejabat misalkan, apalagi presiden gitu ya kan, presiden misalkan, atau dia adalah tamu spesial misalkan, ini yang ngundang ini Masya Allah sangat berharap dia nyicipi apa? Makanan tersebut yang sudah disiapkan, ya. Justru kalau dia nggak makan, nanti membuat kecewa siapa? Sahibul hajah. Maka yang lebih utama di sini apa? Makan, batalin ya puasanya. Karena itu sunnah. Sedangkan menyenangkan, menggembirakan saudara kita lebih utama dalam hal ini. Tapi ada sebagian orang itu mungkin ya dia makan nggak terlalu apa? Pengaruh juga gitu, ya. Karena orang banyak kan yang hadir kan, mungkin dia makan nggak makan juga nggak pengaruh. Nah, maka dalam hal ini sebaiknya bagi dia adalah melanjutkan puasanya. Jadi mana yang lebih utama diperinci, gitu ya, Mama Dede. Baik, kita lanjutkan. Wa innama tustahabbul ijabatu ilaiha idza lam yakun fiha laibun wala munkarun wala lahwun fa in kana fiha muharramun qurimat al ijabah wa in kana fiha makruhun kurihat al ijabah. Kata Al-Imam Ibnu Aqil, pesta pernikahan itu yang disunnahkan untuk dihadiri jika di dalamnya tidak ada kemungkaran dan hal-hal yang melalaikan. Apabila terdapat keharaman, maka hukum menghadirinya haram. Begitu juga apabila di dalamnya terdapat hal-hal yang dimakruhkan, maka hukum menghadirinya adalah makruh. Baik. Jadi syarat wajibnya memenuhi undangan walimah kalau di dalam acara tersebut tidak ada kemungkaran. Adapun jika ada kemungkaran, maka tidak wajib untuk menghadirinya. Bahkan kalau itu kemungkaran-kemungkaran yang fatal, maka tidak boleh bagi kita untuk menghadirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Jangan kalian tolong-menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Makanya Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yaqudanna 'ala ma'idatin yudaru 'alaihil khamr." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia duduk di hidangan makan yang diedarkan di meja makan tersebut khamr. Kalau di situ ada khamr, ada babi misalkan hidangannya, ya, maka tidak boleh bagi kita untuk ikutan, walaupun kita nggak ikut makan gitu ya, karena itu berarti kita apa? Meridhoi, kita mendukung, ya, kecuali kalau kita bisa mengingkarinya. Kalau kita bisa mengingkarinya, merubahnya, maka itu boleh, bahkan itu lebih utama, ya, karena Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, fal man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa yang melihat kemungkaran maka hendaknya dia merubah. Taib. Kemudian wa yukrahu li ahli al-muru'ati wal fadail at-tasarru'u ila ijabati ta'am wa tasamuhu bi hudhuril wala'im ghairi syar'iyyah fa innahu yurisu dana'atan wa isqatal haibah min sudurin nas. Bagi orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu masyarakat atau ahlul ilm dan orang-orang yang terpandang, dimakruhkan bergegas menghadiri undangan makan dan terlalu mudah menghadiri pesta yang tidak disyariatkan, karena hal tersebut akan mewariskan kerendahan dan menjatuhkan kewibawaan dalam hati masyarakat.
Maksudnya ini bagi orang-orang yang memiliki kedudukan, orang-orang yang memiliki kehormatan, para ulama, tokoh, ya, jangan gampang memenuhi undangan-undangan yang tidak disyariatkan. Harus selektif. Kan biasanya kalau tokoh itu kan banyak yang undang ya, banyak yang undang. Nah itu harus selektif. Kalau undangan-undangan yang boleh, yang disyariatkan seperti undangan nikah, akikah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau undangan hanya sekedar untuk makan-makan ya saja, ya maka ini perlu diselektif terlebih dahulu. Apalagi kalau mengandung kemungkaran. Ya, baik. Tapi kalau itu undangan-undangan yang disyariatkan, dianjurkan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Laudu'i itu ila qura'in la ajabtu." Andaikan ada yang ngundang aku hanya untuk makan qura'. Qura' itu apa itu ya? Kalau bahasa kita itu teklik, apa ya? Kaki, ya, apa Pak? Cengkir. Bahasa Sundanya apa? Ya pokoknya itulah yang biasa dipakai untuk kikil tuh, ya, ya kayak kakinya lah ya. Ya itu maksudnya, andaikan kata Nabi aku diundang hanya untuk makan yang sederhana, saya akan penuhi. Itu menunjukkan tawaduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita ya hanya mau memenuhi undangan kalau undangan tersebut dari orang-orang yang kaya saja. Ya, kalau makanannya apa? Enak. Ya. Nah, lihat-lihat yang ngundang nih. Oh, kalau yang ngundang, Masya Allah ini kayaknya makanannya enak nih. Ya, wah ini orang kaya nih. Mantep nih kayaknya nih. Tapi kalau kemudian yang ngundang adalah ini orang miskin, paling juga gorengan bala-bala. Jangan, maksudnya jangan seperti itu. Ya, yang penting bagi kita adalah undangannya ini undangan yang disyariatkan atau tidak. Kalau undangannya disyariatkan, hendaknya bagi kita untuk berupaya menghadirinya. Tapi kalau itu undangan-undangan yang tidak disyariatkan, maka hendaknya bagi kita untuk selektif. Ya, hendaknya bagi kita untuk selektif. Ya, karena mungkin ya banyak ya kadang undangan itu ya. Kalau hari-hari kita hanya untuk memenuhi undangan, ya, yang ini komunitas reuni, misalkan reuni SD, alumni SD, yang ini alumni SMP ngundang lagi, yang ini alumni SMA ngundang, kuliah ngundang, komunitas kuliner ngundang, komunitas apa lagi Bu? Ya, taklim mungkin ngundang. Tiap hari akhirnya apa? Hari-harinya apa? Cuma kulineran. Hari-harinya kumpul. Ya, habis waktu kita. Jadi maksudnya harus selektif. Ya, mana yang perlu dihadiri, mana yang tidak. Baik. Lalu kata beliau, wa yustahabbu lil muslim iyadatu ahihil muslim wa hudhuru janazatihi idza mata. Ya. Dan disunnahkan bagi seorang muslim menjenguk saudara muslim yang lainnya yang sedang sakit, mendatangi dan mengantarkan jenazahnya apabila wafat, wa ta'ziyatu ahli, dan bertakziah ke keluarganya. Wala ba'sa bi iyadati dzimmi faqad adan nabiyyu yahudiyan wa qala kaifa tajiduka ya yahudi. Dan tidak mengapa menjenguk orang yang sakit walaupun dia orang Yahudi. Ya, kalau sakit. Sebagaimana Nabi SAW pernah menjenguk orang Yahudi. Baik. Di sini pembahasan yang berbeda lagi, yaitu apa? Anjuran untuk menjenguk orang yang sakit. Ini dianjurkan ini ya.
Salah satu hak sesama muslim adalah wa idza maridha fa'udhu. Kalau ada saudaramu yang sakit, maka jenguklah. Ya, maka jenguklah. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, man ada maridan lam yazal fi hurfatil jannah. Siapa yang menjenguk orang yang sakit, maka seakan-akan dia berada di kebun surga. Ini pahalanya. Ya, dia nanti akan berada di kebun surga. Dalam hadis yang lain disebutkan juga oleh Nabi SAW, siapa yang menjenguk saudaranya sesama muslim di pagi hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakannya sampai sore. Dan jika dia menjenguk saudaranya seorang muslim di sore hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakannya sampai pagi. Masya Allah. Coba kita jenguk saudara kita sesama muslim, ya, kita didoakan sama ustadz, didoakan sama teman kita, itu aja udah seneng. Ini didoakan sama malaikat, bukan hanya 1-2 malaikat, 70.000 malaikat yang doakan. Allahu Akbar. Ini motivasi, penyemangat bagi kita untuk menjenguk orang yang sakit. Ya. Nah, di dalam menjenguk orang yang sakit ini banyak faedahnya. Ya, di samping ini dianjurkan, banyak faedahnya. Satu, tadi melaksanakan hak sesama muslim. Dua, mendapatkan pahala dan keutamaan. Keutamanya apa tadi? Berada di kebun surga. Kemudian didoakan sama 70.000 malaikat. Masya Allah gitu ya. Yang ketiga, menyenangkan orang yang dijenguk, orang yang sakit tadi. Ya, ibu-ibu ya, orang yang sakit itu butuh motivasi ya. Kadang mereka apa? Frustasi, kadang mereka pesimis, apalagi kalau yang sudah kritis gitu. Kadang apa? Kadang udah kayak minta mati aja. Ya, seperti ini butuh apa? Butuh untuk motivasi, butuh untuk doa. Makanya saya ingatkan, kalau kita sedang menjenguk orang yang sakit, ya, jangan lupa memotivasi dia, mendoakan dia, membuat dia gembira. Jangan malah nakut-nakutin, atau malah membuat dia apa? Sedih. Ya, jenguk orang yang sakit. Sakit apa? Ya, sakit ini apa? Kanker misalkan. Waduh, saya kemarin tetangga saya kanker mati. Nah, jangan. Ya, kita harus berupaya untuk apa? Tadi menyenangkan, menggembirakan, mendoakan, ya, supaya dia semangat. Ya, begitu. Kemudian juga di antara faedahnya juga, keberapa ini berarti? Keempat, di antara faedahnya juga adalah ya, mengingatkan kita tentang nikmat sehat. Nikmat sehat ini Masya Allah ya. Dengan kita melihat atau menjenguk orang yang sakit, kita diingatkan oleh Allah betapa mahalnya nikmat sehat. Makanya penting ya, kadang kita perlu ke rumah sakit itu, walaupun nggak sakit ya, penting supaya kita teringat dengan nikmat sehat. Coba kalau kita pergi ke rumah sakit itu, banyak saudara-saudara kita yang sakit. Ya, penting kadang ibu-ibu pergi atau ya jenguk ke bahkan mungkin rumah sakit jiwa gitu ya. Kadang-kadang aja. Ya, perlu tuh supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatani mahbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah, kata Nabi.
Dua nikmat yang sering dilalaikan oleh orang. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ya. Kemudian juga yang kelima di antara faedahnya mengingatkan kita kepada akhirat. Makanya ada hadis udul marid wattabi'ul janais tudzakirukumul akhirah. Jenguklah orang yang sakit, antarkan jenazah mayit yang sudah mati, hal itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Ya, kita harus sering-sering ingat akhirat, ingat mati, ya, supaya kita semangat beribadah, supaya kita bertobat kepada Allah dari dosa, supaya kita tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia yang sering melalaikan kita. Kemudian wa hudhuru janazatihi idza mata, dan dianjurkan juga menghadiri jenazahnya. Menghadiri jenazah atau mengantar jenazah itu ada dua macam. Mengantarnya sampai sholat, yakni ikut mensolatinya, sholat jenazah. Yang kedua, mengantarkannya sampai di kubur. Mengantarnya sampai di kubur. Makanya ada hadis dari Nabi SAW, man tabi'al janazata hatta yusalliya falahu qirat. Siapa yang mengantar jenazah sampai sholat saja, maka dapat 1 qirat. Ya, tapi kalau dia mengantar jenazah, sholat dan sampai menguburkan, maka dia dapat 2 qirat. Terus Nabi ditanya, apa itu 2 qirat wahai Rasulullah? Kata Nabi, ya, yaitu pahala sebesar gunung Uhud. Tahu gunung Uhud, Bu, ya? Gunung paling besar di kota Madinah. Itu kalau kita ke Madinah biasanya salah satu tempat yang diziarahi adalah gunung Uhud, gunung yang sangat bersejarah, gunung yang cinta kepada Nabi dan Abu Bakar dan Umar, dan Nabi pun cinta kepadanya. Gunung yang dulu terjadi peristiwa perang Uhud, ya, itu gunung paling besar di kota Madinah. Ya, menunjukkan besarnya pahala mensolati jenazah dan mengantarkan jenazah. Ya, makanya kalau ada yang meninggal dunia, ya, kita upayakan untuk bisa mensolati, ya, sholat jenazah. Ini karena pahalanya sangat besar sekali, ya, sangat besar sekali. Dan di dalam mengantar jenazah ini juga terdapat banyak faedah. Satu tadi, dapat apa? Pahala. Pahalanya sebesar, ya, gunung Uhud. Yang kedua, membantu keluarga. Karena keluarga mayit pasti sibuk, ya. Kalau ada musibah seperti ini, sedih, sibuk, ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Yang ketiga adalah mengingatkan kita kepada kematian, ya, dengan kita menyaksikan saudara kita yang meninggal dunia, ya, diharapkan bisa menyadarkan kita dari kelalaian kita selama ini. Kemudian kata beliau juga wa ta'ziyatu ahli, dan takziah kepada keluarganya. Apa takziah itu? Takziah artinya apa? Menghibur keluarganya, ya, mendoakan dia, menyuruh dia untuk sabar, ridho dengan musibah yang Allah takdirkan. Itu namanya takziah. Seperti dulu Nabi SAW, ketika ada seorang wanita nangis gara-gara anaknya meninggal, maka Nabi menghiburnya, mengingatkannya, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Begitu juga ketika putrinya, ya, kehilangan anaknya, maka Nabi SAW mengatakan, innalillahi ma'akhab, sesungguhnya Allah SWT itu milik Allah apa yang dia ambil. Fal tasbir wal tahtasib, hendaknya engkau sabar dan ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau ada yang meninggal dunia, kita disyariatkan untuk datang ke keluarganya untuk doakan dia, untuk menenangkan dia, menguatkan dia. Itu namanya takziah.
Bahkan ada hadis dari Nabi SAW tentang keutamaan takziah. Man azza akhahu fi musibatin kasahu wahu khullatan khadra yuhbaru biha yaumal qiyamah. Siapa yang bertakziah kepada saudaranya, menghiburnya, menguatkannya, ya, tatkala saudaranya terkena musibah, maka kelak Allah SWT akan memberikan pakaian berwarna hijau. Warna hijau itu kan warna favorit ya. Yuhbaru biha yaumal qiyamah, yang akan dikenakan kepadanya besok pada hari kiamat. Ya, jadi ini anjuran atau motivasi, keutamaan untuk takziah kepada saudara kita yang sedang dilanda musibah. Karena seorang muslim itu saling menguatkan. Ya, jadi kalau ada teman kita terkena musibah, hendaknya bagi kita untuk menguatkan. Ya, jangan malah syukurin lo, kapok lo, jangan. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk menghibur dia, mendoakan dia, menguatkan dia. Ya, baik. Apakah ada lafaz khusus Ustadz ketika takziah? Tidak ada. Yang penting pokoknya tadi maksudnya adalah apa? Menguatkan, mendoakan, menyuruh dia untuk sabar. Nggak ada lafaz khusus. Ya, nggak ada lafaz khusus. Ya, mungkin kalau bahasa kita mungkin yang sabar ya, misalnya, yang kuat ya. Ya, insya Allah ya, mudah-mudahan misalkan anaknya mudah-mudahan dirahmati, diampuni, dimasukkan oleh Allah ke surga. Nah, begitu. Jadi istilahnya menghibur, menguatkan. Baik, kemudian kata beliau juga tadi, tidak mengapa menjenguk orang yang non-muslim. Kalau misalkan kita punya tetangga atau kerabat, dia non-muslim, boleh nggak kita menjenguknya? Ya, boleh. Tidak mengapa. Apalagi kalau kita bisa mendakwai dia. Dulu Nabi SAW pernah menjenguk anak seorang Yahudi. Sakit, dijenguk sama Nabi. Didakwai masuk Islam. Dan masuk Islam. Mau dia. Ya, akhirnya Nabi mengatakan, Alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah SWT yang menyelamatkan dia dari neraka. Ya, jadi dianjurkan bagi kita kalau kita bisa mendakwainya, mengajaknya untuk masuk Islam, tentu itu apa? Sangat bagus sekali. Seperti halnya dulu Nabi SAW menjenguk pamannya Abu Thalib ketika mau mati, didakwai, walaupun nggak berhasil ya, walaupun nggak berhasil. Tapi itu menunjukkan bahwasanya apa? Boleh menjenguk orang yang non Muslim, apalagi kalau kita bisa apa? Mendakwai dia. Ini termasuk kebaikan Islam, toleransi Islam. Ya, karena ini termasuk berbuat baik. Ya, berbuat baik. Ini penting karena kita kadang punya tetangga non muslim, kerabat non muslim. Itu bukan berarti kemudian kita ketemu sama mereka itu kemudian pengen bunuh mereka. Enggak. Ya, enggak. Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada non Muslim. Yang nggak boleh itu kalau mengorbankan akidah kita, ikut-ikutan Natal misalkan. Nah, itu nggak boleh. Itu mencampur aduk keyakinan, akidah, itu nggak boleh. Ya, tapi kalau berbuat baik, masalah sosial, maka itu tidak mengapa. Baik, kita tutup dengan pembahasan yang terakhir, yaitu al-ghibah. Wal-ghibatu haramun fi haqqi man lam yankasif bil ma'asi wal qaba'ih liqaulihi ta'ala wa la yaqtab ba'dukum ba'dha. Menghibah itu ya, pelaku kemaksiatan yang keburukan cara sembunyi-sembunyi hukumnya haram. Hal ini berdasarkan firman Allah, wa la yaqtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Wa man dzakara fi fasikin ma fihi liyukhdhar minhu aw sa'ala anhu man yuridu tazwijahu aw syirkatahu aw muamalatahu lam yakun mughtaban lahu wala alaihi ismul ghibah walahu sawabun nasiha liqauli Nabi sallam qulu fil fasik ma fi yahdharhun nas.
orang yang membicarakan keburukan orang fasik dalam rangka memperingati atau menjelaskan kepada orang yang bertanya tentang orang fasik karena ingin menikahinya, menjadi mitra ataupun membangun muamalah dengan orang yang fasik tersebut, maka dia tidak berdosa ghibah, bahkan akan mendapatkan pahala. Baik, intinya ini tentang larangan dari perbuatan apa? Ghibah. Apa ghibah itu? Ghibah artinya dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebut saudaramu dengan hal yang tidak dia senangi. Ini menggunjing, ngegosip kejelekan saudari kita. Nah, ini kebiasaannya banyak di antara kita. Terutama, mohon maaf nih ibu-ibu, ya, sebagian ulama mengatakan al-ghibah faqihatun nisa. Ghibah itu adalah buah-buahannya para emak-emak. Maksudnya apa? Seringkali tuh kalau lagi kumpul itu ngegosipin orang. Kayak nggak ada obrolan yang lain. Coba kalau lagi kumpul terus nggak ghibah, itu kayaknya pada diem semuanya tuh, nggak ada bahan gitu, ya. Nah, maka ini perlu diingatkan, terutama bagi kita yang udah ngaji, ya. Ghibah menyebutkan kejelekan saudara kita, aib saudara kita, hukumnya adalah haram. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah seorang di antara kalian menghibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahdukum an ya'kulla lahma ahi maitan fakarihtumu. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mau salah seorang di antara kalian makan daging saudaranya dalam keadaan apa? Bangkai. Pasti kalian tidak mau. Jadi orang yang ghibah diperumpamakan oleh Allah seperti makan bangkai saudaranya. Kita makan bangkai binatang aja haram, apalagi makan bangkai manusia. Ya, di sini tegas, keras Allah SWT melarang kita dari perbuatan ghibah. Makanya ghibah itu dosa besar, bukan dosa kecil. Ghibah itu termasuk dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar. Makanya kita harus introspeksi diri, hati-hati dari perbuatan ghibah ini. Karena ini bikin bangkrut kita di akhirat nanti. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ghibah itu seperti bangkai, makan bangkai? Kata para ulama, ini menarik nih faidah. Faidah menarik. Kenapa dalam ayat surat Al-Hujurat ayat 12 tadi Allah menggambarkan orang yang melakukan ghibah itu seperti makan bangkai? Kenapa disamakan dengan bangkai? Ya. Ada 3 alasan. Kenapa ghibah diperumpamakan seperti makan bangkai? 1, karena sama-sama menjijikkan. Makan bangkai jijik apa tidak? Jijik. Begitu juga ghibah, itu perbuatan yang menjijikkan. Yang kedua, kenapa ghibah diperumpamakan dengan makan bangkai? Karena sama-sama ya memotong, mengoyak. Kita kalau makan daging kan nggak mungkin langsung dimakan gitu ya, dipotong kecil-kecil dulu, dikoyak-koyak dulu, makanya butuh pisau, butuh garpau, ya kan? Kan nggak mungkin langsung dimakan gitu, ya, nggak mungkin. Ya, dipotong kecil-kecil, dikunyah dulu, dikoyak-koyak dulu. Begitu juga dengan ghibah. Ghibah itu memotong-motong dan mengoyak kehormatan saudara kita. Sama-sama apa? Mengoyak kehormatan. Kalau bangkai daging dipotong-potong, dikoyak, ya. Tapi kalau ghibah mengoyak apa? Kehormatan. Yang ketiga, sisi persamaannya karena sama-sama tidak bisa membela.
sama-sama nggak bisa bela. Orang makan daging, dagingnya bisa bela nggak? Kabur gitu, dagingnya nggak bisa. Begitu juga orang ketika menghibah, ya, ngegosipin saudari kita yang di situ nggak ada di tempat orangnya, dia bisa bela apa nggak? Ya nggak bisa, orang dia nggak ada di situ. Ya, jadi beraninya apa? Beraninya dari belakang. Ngegosip itu kan orangnya nggak ada. Ghibah itu ngegosipin kejelekan teman kita, tapi teman kita ini nggak ada, ya, nggak ada di depan kita. Ya, kalau di depannya, masya Allah, ya baik gitu ya kan, kelihatannya, ya cipika-cipiki, senyum baik. Begitu pas nggak ada orangnya, ya digosipin habis. Ya, oh ini lagi berantem sama suaminya. Ya, oh itu lagi ada masalah anaknya. Oh itu gini gitu. Kadang deh bajunya, tasnya, mobilnya, ya semuanya dibahas. Nah ini nggak boleh. Bahkan saya tutup dengan sebuah hadis ya dari Rasulullah SAW, semoga menjadi pengingat bagi kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah, ya, ketika Isra Mi'raj melihat ada seseorang yang, ya kata Nabi, lamma urijabi, tatkala aku Mi'raj, ya naik di langit, marartu biqaumin lahum adfarun min nuhas. Aku melewati suatu kaum yang punya kuku dari tembaga. Yahmisuna biha wujuhahum wa sudurahum. Ya, dengan kuku dari tembaga tersebut dia cakar wajahnya sendiri dan dadanya sendiri. Fakultu man haula'i ya Jibril. Lalu aku bertanya kepada Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril? Kok aneh? Ada orang yang punya kuku dari tembaga, dia cakar dirinya sendiri, wajahnya dan dadanya. Apa jawaban Jibril? Haula alladzina ya'kuluna luhumal bashar wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Yaitu maksudnya apa? Ghibah. Karena tadi ghibah itu diperumpamakan seperti makan daging bangkai saudaranya. Ini azab bagi orang-orang yang ghibah. Oleh karenanya, ya mari kita, terutama kita yang sudah ngaji ya, jaga lisan kita, terutama dari perbuatan apa? Ghibah. Hindari perbuatan ghibah. Ya, kalau ketemu ngobrol, mending yang bermanfaat. Ngobrol ilmu, murojaah kajian misalkan, ya, atau hal-hal yang lainnya. Tapi jangan bahas aib atau kejelekan saudari kita. Demikian para akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita bahas. Waduh, ini sudah ada. Dikasih pertanyaan nggak ini? Enggak, saya yang nanya maksudnya. Kalau pertanyaan nggak usah deh kayaknya. Karena sudah ada. Baik. Pertanyaan pertama. Yang paling gampang nih, yang paling terakhir tadi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyamakan ghibah dengan makan bangkai? Satu-satu angkat tangan dulu. Sama-sama menjijikkan. Ada 3 tadi. 1 sama-sama menjijikkan, betul. Sama memotong, mengoyak-ngoyak kehormatan. Betul. Sama-sama tidak bisa Membela. Tidak, sama-sama tidak bisa membela. Ahsan. Barakallahu fiik. Betul. Pertanyaan yang kedua. Apa manfaat atau hikmah jenguk orang sakit? Tadi kita sebutkan ada berapa itu?
Ada Ada 10 apa 20 tadi ya? Ya, 5 ya? ada 5. 5 ya, betul. Ayo, siapa yang bisa? Manfaat atau hikmah jenguk orang sakit. Melaksanakan hak sesama muslim, Melaksanakan hak sesama muslim, betul. Nah, diantaranya keutamaannya didoakan oleh berapa malaikat? 70.000 malaikat, Masya Allah. Betul, menggembirakan orang yang sakit ya, memotivasi, menguatkan dia. Yang keempat, nikmat sehat, betul. Yang kelima, ada akhirat, iya betul. Karena sebagian kadang ada yang meninggal dunia, ya, itu mengingatkan kita kepada kematian, mengingatkan kita kepada akhirat, betul. Ahsan, barakallahu fiik. Baik, pertanyaan yang ketiga. Tadi kita sebutkan juga manfaat tidur. Tidur ada manfaatnya loh. Jangan diremehkan tidur. Yang penting jangan tidur pas kajian. Ini ada yang tidur nggak pas kajian ini? Alhamdulillah. Baik, apa manfaat tidur? Menjaga nyawa dan harta. Tidur jaga harta dan nyawa. Itu nutup pintu itu. Oh, salah catatannya ini ya ini. Istirahat, mengistirahatkan badan, Betul, mengistirahatkan badan. Terus menunjukkan bahwa manusia itu lemah. menunjukkan manusia itu lemah. Makanya Allah tidak tidur. Itu bedanya antara Allah SWT dengan kita. Terus Untuk kesehatan, untuk sehat. Makanya orang biasanya kalau habis bangun tidur biasanya apa? Lancar nya, itu sehat. Ya, karena organ tubuh sedang apa? Ya, sedang bekerja. Nah, yang terakhir. Tadi kita sampaikan juga tentang hukum walimah hitan. Ada berapa pendapat? Apa saja? Dan siapa madhab yang menguatkan? Walimah hitan ya, bukan walimah nikah atau nikah lagi. ada yang muda, Apa hukum walimah hitan? Ada berapa pendapat dalam masalah ini? Ada yang bisa? lalu saya, Oh, nyari-nyari dulu ini kayaknya ini. hanya sadari Halaman berapa ini tadi? yang pertama, walimah hitam itu punya sunnah. Sunnah. Ya. Ini pendapat yang kuat. Tapi masalahnya Ya. yang kedua, walimah hitam Ini jumhur, mayoritas ulama. Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Nah, yang kedua, hukumnya mubah mubah. karena tidak termasuk ibadah. Ini masalah adat saja. Ya, Ini pendapat Maliki ya. Maliki. Ya, Yang ketiga, makruh. makruh. Tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Taib ahsan. Baru ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan makruh. Dan pendapat jumhur ulama adalah sunnah. Jadi tidak mengapa untuk mengadakan walimah nikah. Walimah apa? Walimah khitan. Untuk menyenangkan anak-anak ya. Anak-anak seneng, apalagi kalau dapat duit. Nah, tapi repotnya kadang anaknya dapat duit, habis itu diambil sama ibunya. Investasi bodong. Nah, taib barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.